Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 73 surat At-Taubah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam bi'sal masir. Nah, ini loh, makanya sering kita bahas ya. Jadi dalam dakwah itu atau di dalam perjuangan agama itu tidak bisa kita pakai satu atau dua cara strategi saja. Islam selalu menyajikan dan terdiri dari dua sisi. Sisi surga, sisi neraka. Sisi lemah lembut, sisi keras dan tegas, sisi kabar gembira, juga sisi peringatan, basyiron wa nadhiron. Sisi nahi mungkar dan sisi amar ma'ruf. Selalu balance seperti itu. Gitu loh. Jadi tidak bisa sampean hanya mewartakan atau menawarkan, mengiklankan Islam ini, itu hanya satu sisi, tidak bisa, tidak boleh. Islam meskipun kalimatnya adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, rahmat itu tidak selalu kemudian mengiyakan semua keinginan masyarakat karena kita rahmatan lil alamin, ayo kita iyakan semua keinginan manusia. Tidak gitu Mas Bro, tidak gitu. Asalkan ini rahmatan lil alamin, kita mengayomi seluruh alam. Sehingga ketika misalnya ada orang mendolimi orang lain lalu kita diam, tidak apa-apa, kita harus mengayomi. Nggak bisa begitu Mas Bro. Islam itu menegakkan keadilan, mengatakan yang hak adalah yang hak, yang batal adalah yang batal. Maka di sini disebut, kalau kepada orang-orang kafir, yang zimmi, nah itulah, yang zimmi, kafir, dia ingkar, dia tidak seiman, seideologi dengan kita, tetapi mereka masih bisa bermuamalah dengan baik, mereka tidak memusuhi kita, mereka juga tidak menyerang kita, maka kita tetap berlaku, harus tetap baik sama siapapun. Boleh saling berdagang, boleh saling membantu dalam hal duniawi loh ya. Tapi dalam hal kafir yang sudah masuk kategori harbi, mereka yang memerangi, memusuhi, mengganggu, menyerang kita, maka kalimatnya bukan lagi lemah lembutlah terhadap mereka, jangan. Sudah kalimatnya ini waghluz alaihim jahidil kufar. Ya kan? Seolah-olah makanya dulu Belanda itu di sini lama bercokolnya ya karena yang diterapkan hanya sebagian orang Indonesia yang menerapkan jahidil kufar. Hanya sebagian. Makanya perjuangan dulur-dulur pejuang kita zaman dulu ya berat. Karena hanya secuil dari penduduk Indonesia yang kemudian memakai kalimat ini. Padahal mereka jelas orang Belanda sudah selain mendakwakan agama mereka, mereka juga membunuh orang Islam, membakar surau musola, wis gak karu-karuan. Pada yang seperti itu tidak boleh kemudian kita hanya berpedoman pada lemah lembutlah terhadap mereka, tidak bisa, keliru. Nah ini yang saya maksud bahwa wajah Islam itu harus selalu disuguhkan dengan dua sisi utuh yang kafah, bahwa Islam itu bisa sangat tegas dan keras loh ya, jangan macam-macam gitu. Tapi Islam juga akan sangat lemah lembut, penuh kasih gitu. Jadi supaya tidak salah pilih, banyak orang yang kemudian memilih misalnya masuk agama Islam, tapi yang disuguhkan ya hanya pokoknya Islam itu damai, begitu mereka yang nggak berjilbab, begitu mereka yang mengumbar aurat, mereka tetap memakan riba, mereka tetap mengkampanyekan pergaulan bebas, tidak apa-apa, kita ini rahmatan lil alamin, repot.
Akhirnya mereka memilih Islam dari kacamata yang keliru gitu loh. Kan banyak itu sekarang. Misalnya orang-orang yang kanan konon katanya mu'alaf, tapi karena memang yang ditawarkan Islam kepada mereka hanya satu sisi. Islam yang pokoknya damai, baik, Islam yang tapi tidak pernah ditawarkan bahwa tutup aurat itu wajib. Nanti kalau nggak tutup aurat ya sama saja nanti di akhirat ya tetap dianggap nggak kan gitu. Bahwa sholat itu harus wajib, rukun Islam itu wajib. Tapi yang ditanamkan hanya pokoknya syahadat nanti baik sama orang asal nggak nyakiti orang itu aja. Padahal Islam kan harus ditawarkan apa adanya. Islam menawarkan surga dan kedamaian, Islam juga mengancamkan neraka dan itu loh. Itu supaya apa? Islam tidak hanya sekitar amar ma'ruf, tapi Islam juga sekitar nahi mungkar. Nah ini satu poin pertama dulu ya, supaya kita tidak salah ketika menawarkan Islam. Mau berbondong-bondong misalnya masuk Islam, sehingga secara kuantiti, saya ulangi secara kuantiti, Islam begitu banyak mayoritas, tapi ternyata secara quality tidak pernah menang. Kenapa? Ya gitu itu tadi. Kita sudah seneng, si artis A masuk Islam. Ternyata mengadopsi anak misalnya yang bukan muhrimnya tinggal serumah. Lah kan tidak boleh dalam Islam, tapi nggak ada yang nerangin. Ya kan? Menikah, dia masih nggak diterangin. Misalnya ada artis yang dia perempuan muslim terus nikah dengan laki-laki non muslim kan hukumnya seluruh ulama seluruh mazhab sudah jelas nggak ada perbedaan pendapat plus tentang itu. Nah apapun ini dulur itu kita harus menegaskan bahwa inilah ketegasan dalam hukum Islam ya. Jadi SMMA dalam hal ini tetap mengkampanyekan dakwah dengan bil mau'izatil hasanah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun, dengan cara bilhal melalui program sosial, program pendidikan, program yang bermaslahat untuk umat. Tapi di sisi lain kita tetap harus mengabarkan ini loh jeroannya Islam, apa adanya. Kan banyak orang yang kemudian jangan bikin orang lari dari Islam karena kita mengkabarkan surga dan neraka, neraka gini ancaman lo. Ya enggak gitu. Caranya saja kita mengkabarkan, tapi isinya tetap diabarkan apa adanya. Gitu loh maksudnya. Jadi cara kita mengkabarkan tentang Islam memang harus dengan cara lemah lembut. Tapi isinya yang Islam itu kabarkan apa adanya. Bukan kok kemudian isinya itu diperlembut. Tidak, caranya yang kita itu. Tapi isinya ya harus dikabarkan apa adanya. Wajah Tuhan. Wajah Tuhan itu ya dikabarkan apa adanya. Wajah Tuhan memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah juga nyampaikan ghadiballahu. Allah murka kepada mereka. Itu ada. Gitu loh. Supaya nggak dipahami hanya Tuhan itu penuh kasih sehingga kamu mau maksiat bagaimanapun tetap dikasihi. Nanti di akhirat pun kamu tetap akan dikasihi karena maksiatmu akan diampuni di sana. Diampuni itu di sini. Kalau nanti diampuni di sana ya ngapain kita menjaga diri dari maksiat di sini. Terus ngawur aja hidup itu. Kan gitu. Jadi harus ditegaskan dari awal. Yakhlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Mereka itu orang-orang munafik itu ya karena hatinya sebenarnya tidak terlalu suka dengan Islam. Mungkin karena kalau sekarang ya terlahir dari keluarga muslim, ya kadung muslim gimana lagi gitu kan. Tapi hatinya sebenarnya lebih condong kepada nilai-nilai barat misalnya. Hatinya lebih seneng cocok dengan tradisi-tradisi modernitas yang hedonisme kayak gitu. Tapi kadung gimana is? Tapi hari-harinya itu ya pokoknya mengkampanyekan kehidupan yang non muslim.
Katanya makanya ada usulan-usulan untuk merevisi Quran lah, melakukan apa dekonstruksi syariah lah dan sebagainya. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini lahir dan muncul dari itu tadi. Karena di masa lalu orang-orang munafik itu kan pengen banget juga sebenarnya membunuh Nabi Muhammad awalnya dulu. Lalu masuk Islam tak karena apa? Yang tidak tercapai. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Sungguh mereka telah mengucapkan itu semua. Mereka bersumpah itu sebenarnya walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami mahamu bima lam yanalu. Mereka mengucapkan perkataan kafir tapi mereka menjadi kafir itu setelah Islam. Meskipun mereka nggak mau dibilang kafir, tapi di mata Allah dengan perilaku mereka sudah syahadat, sholat, zakat, haji. Tapi di mata Allah sudah ingkar itu. Gitu. Jadi asbabul nuzul di surat At-Taubah ayat 74 ini di sini diceritakan bahwa diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik, Ibnu Sa'ad dari riwayat Urwah dan Ibnu Abi Hatim serta dari Ibnu Abbas. Di sini ceritakan Jalas bin Suwaid bin Syamit, salah seorang yang tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Dia berkata gini, sekiranya orang ini Muhammad adalah orang yang benar, pasti kami lebih buruk daripada keledai, katanya dia bilang. Kemudian ucapannya itu dilaporkan oleh Umar bin Sa'ad kepada Rasulullah SAW, lalu Jalas bersumpah, demi Allah aku tidak mengucapkannya, gitu. Nah, mengingkari ucapannya. Lalu turunlah ayat ini. Diriwayatkan setelah itu dia bertobat dan menjadi orang yang sangat taat. Lubabun Nukul 106 itu. Jadi ada orang yang kemudian bertobat. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi. Di sini disampaikan bahwa dan mereka tidaklah mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah telah melimpahkan karunia kepadanya. Maka ini disebut fa iyatubu yaku khairal lahum. Ini tadi. Jadi orang yang seperti kemarin saya sampaikan kan ada orang yang kemudian bertobat. Orang munafik tapi bertobat ya diterima sama Allah. Baik. Ini makanya disebut sebagai khairul lahum. Wa iyatawallau yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi mi waliyyin wala nasir. Tapi jika berpaling ya sudah. Nanti Allah akan mengadab mereka. Biasanya mereka kalau sudah jadi munafik lama-lama ya jadi murtad. Nah, jadi murtad. Bisa dari atau enggak. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jadi itu ya. Lalu ayat ini 75 ini. Nah, bangun, bangun. Bangun semua yang masih ngantuk-ngantuk, ngelayek-ngelayek, bangun ya. Dua ayat ini. Dilanjut enggak ayat ini? Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Gini. Ya Allah, Gus, tolong doain ya Gus ya. Apa? Doain Soge. Biar kenapa? Nanti kami akan banyak sedekah. Insya Allah Gus, dengan nanti Soge banyak uang, kita akan makin taat kepada Allah. Dongone gitu. Kita ini harus kaya. Karena kalau kaya kita akan lebih mampu bersedekah. Kita akan lebih taat dalam beribadah. Ternyata 1.500 tahun yang lalu, ucapan seperti itu sudah ada. Ya kan? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Begitu benar dikasih karunia Allah, dikasih rezeki banyak, yang awalnya bisa sholat 5 waktu karena bisnisnya makin sibuk, makin berkembang, sholatnya zuhurnya keteteran, asar pun udah nggak bisa karena masih sibuk ya, maghrib lah sama isya, subuh alhamdulillah masih. Makin berkembang, ternak, dagangannya, tokonya, bisnisnya, kerjanya sampai maghrib karena urusannya banyak, gitu kan, maghrib pun di jalan, di apa segala macam. Makin banyak
Akhirnya Isya pun ya keteteran, subuh capek sudah. Salatnya pun ya sekitar Jumatan saja. Makin banyak, ya pikir sendiri. Nah, hal-hal semacam ini yang tidak diprediksi manusia tuh. Karena itu tadi. Dan ini terjadi di masa Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang kayak Sa'labah itu kan diceritakan sebagai orang yang masuk di dalam kelompok Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu golongan orang yang sangat fakir karena apa, hidupnya hanya mengikuti Rasulullah untuk menunggu-nunggu kapan ada wahyu datang. Mereka para penghafal Quran rata-rata itu. Satu saat karena saking itu kemudian nggak tahan. Ya Rasul, doakan saya biar saya punya harta banyak sehingga nanti bisa lebih. Kamu lebih baik dengan itu loh. Kamu lebih, kata Rasulullah, kamu nanti tidak mampu menjaga diri dari godaan itu. Insya Allah mampu ya Rasul, doakan aja. Benar, kamu lebih taat dengan ini, apa adanya ini. Akhirnya benar, dia berusaha keras, benar. Ya makin lama ya, seperti yang sering saya ceritakan. Awalnya punya kambing 10, masih bisa lah aktif. Begitu 100 dikurangi sudah. Begitu 1000 dia tidak bisa, tinggal di masjid lagi, keluar kota dah. Karena ternyata butuh tempat. Begitu panjang, makin lama cuma Jumatan aja. Makin lama makin banyak, ketika ditarik zakat berat ya. Gitu. Itulah dulur godaannya. Makanya sampean dan saya ya ayo diskusi dalam hati itu. Sebenarnya kita ini yang membuat kita kemudian lebih taat itu apa? Jangan sampai menjadi orang-orang yang masuk dalam ciri-ciri munafik ini. Oke? Ayo hati-hati. Karena godaannya luar biasa. Ya. Godaannya luar biasa. Gitu. Ya, itu ada teman kemarin dulu datang, dia cerita bahwa dia mau orang kaya, tapi ada yang lebih kaya lagi. Nah, saat ini dia butuh modal sekitar 28 miliar. Kemarin ngomong sama saya, Gus, ada nggak yang saya bisa pinjam dulu, katanya 28 miliar. Lalu ngomong sama saya itu loh. Ya, berarti nganggap saya ini punya segitu banyak. Nggak apa-apa lah, dianggap aja kok. Terus dia cerita bahwa dia punya teman, ya orang kaya lah di Jakarta sana, yang punya dana nganggur di rekening dia sekitar 7 triliun. 7 triliun itu berarti 7.000 miliar. Lalu dia ngomong, mau usaha, ada usaha perikanan lah, yang butuh modal 28 miliar tadi. Udah banyak, dia udah ngajuin proposal apa segala macam, tapi akhirnya nggak dikasih. Terus saya berpikir gini, Beler, sampean misalnya punya uang 7 juta nih, 7 juta rupiah, lalu dihutang teman sampean 28.000 rupiah. Kira-kira sampean kasih nggak? Tanya saya. Halo? Sampean punya uang 7 juta, lalu ada teman sampean utang 28.000 rupiah. Sampean kasih nggak? Dikasih, guys. Kasih. Bahkan nggak pakai utang ya? Gitu. Nah, tapi sampean punya uang 7 triliun, terus diutang 28 miliar, sampean kasih nggak? Nah, ini loh. Ini yang tadi kita sedang bahas itu. Jadi, padahal sama 28 miliar itu sama dengan 28.000 yang 7 juta tadi jika sama punya 7 triliun. Itu manusia. Janjimu palsu. Katanya kalau lebih banyak, lanastataqanna walanakunanna minas sholihin. Itu wis lambene wong sejak 1.500 tahun yang lalu, Mas Bro. Wes, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau tidak disetujui. Sini, ayo ngobrol. Yo, apa Pak Budi guyang-guyu sampean? Nah, ini Gusti Allah yang ngomong, bukan saya. Ayo, bantah itu. Ayo coba dibantah, siapa yang mau bantah?
Kok menang? Fakta ya? Oh, sampean itu bilangin. Ayo kita kaya, ayo kita ini. Ya memang ada beberapa orang yang kemudian diberi kekayaan oleh Allah lalu amanah. Lalu persis seperti yang dia doa. Toker. Hebat. Tapi kebanyakan gimana? Itulah. Jadi bukan kok SPMA itu melarang kaya, bukan. Melarang pelit. Bukan melarang kaya. Kaya itu sudah balungan kok. Ada beberapa orang yang memang kepengen miskin, tidak bisa dia. Memang dia tercipta untuk kaya. Tapi sebagian besar dari 174 kamera ini kan kepengen kaya, saya miskin aja. Apa Mas Yo? Saya kira ya. Makanya toh mentalnya itu dirubah. Mentalnya itu harus mental kaya dulu. Sebelum kaya secara materi, mentalnya itu loh mental kaya. Ketika Saman punya uang 1 juta, gitu kan, dipinjem 28.000, sampean tetap kasih dia. Tapi begitu Saman punya uang 1 triliun, dipinjem 28 miliar, ya kasihan. Itu sama prosentasinya. Gitu loh, kalau Saman memang konsisten istiqomah dengan doamu, itu jadi Saman enggak kok dilarang punya uang 1 triliun, enggak dilarang. Yang dilarang adalah inkonsistensi, kecangkeman, istilah gitu. Tuh ngomong so menuso, makanya banyak yang, jadi itu teman saya itu bilang gitu, utang sama saya katanya, utang 28 miliar gitu katanya. Alhamdulillah, wajah saya itu wajah gimana sih? Wajah kayak orang kaya gitu tak? Kok sampai Wajah sugih. ya gak jelas itu. Iya. Dia barusan keliling kemarin liburan ke Alaska sama ke Puerto Rico kok, sama saudara sama keluarganya itu kok. Liburannya gitu, nggak kayak sampean liburan ke Taman Pancing. Dia itu liburannya gitu. Mau utang ke saya segitu. Terus tadi, jadi itu loh. Kepada Allah pun akan begitu. Lalu kepada manusia aja diterapkan begitu manusia kan. Apalagi kepada Allah yang kemarin kan kita bahas. Mangdalladzi yuqridullaha qardan hasanah kan gitu. Siapa sih yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang nilainya akan dilipat gandakan nanti? Yang enggak buku. Wong kepada manusia yang kelihatan aja nggak percaya kok, apalagi Allah yang nggak kelihatan. Logikanya kan gitu. Jadi gimana? Ayo, monggo ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mengakui? Silakan. Kenapa saya kok diem? Konangan ya. Ini bukan saya loh yang ngomong. Allah ini. Monggo Budia. Yeah. Kalau ngutangin orang itu kita naro udah berniat untuk nggak apa-apa deh kalau nggak dibayar gitu tuh, apa kita ngarepin harus dikembalikan Gus? Dibayar balik ya. Iya, kalau tentang hutang ya Budia, saya itu sering gini. Kalau ada orang hutang gitu, sampean tuh berhak untuk menganalisis dia ini kira-kira nyaur nggak ya gitu. Boleh, berhak. Kalau memang sampean nggak yakin dia akan nyaur, sampean bantu saja semampu sampean tanpa harapan nanti dia nyaur. Kalau memang orangnya itu kayaknya nggak akan nyaur. Daripada sampean hutangi, tapi nanti dia nggak nyaur, dosanya di dia itu. Makanya, tapi kalau sampean yakin dia bisa nyaur, ya sampean hutangi. Tapi kalau sampean nggak yakin dia bisa nyaur dan sampean belum tentu ikhlas kalau nanti nggak disaur, maka bantulah semampu sampean tanpa berharap nanti disaur. Itu prinsip saya begitu. Jadi tetaplah bantu semampu sampean mampu, asalkan nanti ikhlas ketika nggak disaur. Ya mulai dari awal niatkan aja sedekah untuk dia. Tapi kalau sampean yakin dia bisa nyaur, apalagi menghutangi orang itu kan pahalanya besar sekali. Hutangi dia.
Kalau Saman yakin secara analisis baik dia masih punya aset atau apa yang nanti kalau bisa, monggo aja. Karena memang hutangnya orang itu luar biasa. Tapi itu tuh, sampean berhak untuk menganalisis kira-kira dia ini orangnya nyaur atau enggak gitu ya. Tapi kalau dia benar-benar, yang kedua, kalau ternyata sampean prediksi sudah bisa nyaur, ternyata dia nggak nyaur, ada dua hal itu. Satu, sampean bisa mengikhlaskan kalau memang sampean ini sudah berlebihan. Yang kedua, kalaupun sampean mengikhlaskan, tetaplah bilang ke dia, Mas, Mbak, sampean nggak punya utang saya toh. Sampean harus bayar. Tapi kalau nggak mampu, ya sudah, saya ikhlaskan sedekah saya. Ada harus akad begitu. Karena kalau nggak ada akad begitu, nanti tetap di akhirat akan dijadikan tuntutan tuh. Gitu. Itu hal-hal tentang utang. Oke? Terus kalau saya nggak ikhlas, Iya, makanya jangan nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas mau apa? Dia akan dituntut di akhirat. Dia akan dituntut. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan kalau misalnya yang menghutangi nggak ikhlas, berarti dia masih dicatat punya hutang dan dia akan diurusi malaikat itu. Bahkan Nabi Muhammad nggak mau itu menyolatkan orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Nggak mau beliau. Padahal Muslim loh. Itu sampai segitunya. Makanya itu beratnya orang punya hutang itu karena kayak gitu. Makanya kita tadi saya bilang kalau nanti sampean khawatir tidak ikhlas, lebih baik sampean bantu saja semampunya, tidak harus menghutangi. Itu. Kan itu hak sampean. Mohon maaf, Gus. Ya, Bu Mesti. Ini ada kasusnya, misalnya saya mengikhlaskan, ya misalnya ada uang, ya juga ada emas, tapi saya ikhlaskan, tapi orangnya keburu tidak ada, maksudnya pergi pulang kampung gitu, jauh nggak tahu di mana anunya gitu. Gimana Gus itu, Dok? Tapi sudah sampean ikhlaskan. Sudah, saya ikhlaskan. Ya sampean bisa kepada Allah lah, meskipun nggak bisa akad kepada dia, tapi mungkin cari keluarganya, kalaupun enggak ya sampean ikhlaskan, sehingga nanti ketika di akhirat tetap ada pertanyaan, sampean sudah tercatat mengikhlaskan sehingga dia lebih berkurang tuntutannya ya. Tapi saya enggak harus mencari orangnya gitu nggih, Gus? Enggak harus. Kewajiban mencari itu justru sebenarnya kepada orang yang berhutang ya. Yang berhutang itu yang harus mencari. Saya itu pernah ya, naik bus itu dulu dari kos-kosan ke kampus itu waktu di Semarang kan Rp100 ya. Rp100, Rp150 kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya nggak bawa uang, terus lupa lah. Ada temen itu, bayar di sini, gue tak bayar. Artinya utang itu Rp150. Nah sekitar 20 tahun kemudian saya itu baru ingat itu. Nyuari saya, ternyata orangnya emas, sudah nggak tahu kemana itu. Setahun saya baru ketemu itu. Terus saya mau minta rekening dia, mau saya kurskan dengan kurs sekarang lah. Mungkin entah 100 kali lipat atau berapa. Tapi dia bilang, nggak usah Gus, tahu lali aku tambahin. Tapi harus tetap akad itu. Meskipun cuma salah, karena nanti di akhirat tetap akan ditanya. Makasih Gus. Ada lagi? Ya Pak Yan? Pengen ketawa Gus. Kasusnya Kenapa, sama. Pak Yan? Kenapa Pak Yan? Ada orang utang Gus. Ya, terus. Bukan saya kan? Bukan saya toh? Bukan. Terus? Sama kasusnya. Nggak bayar-bayar juga gitu Gus. Nah, saya kan tetap berharap nih. Ya, mudah-mudahan nanti mungkin belum punya duit nih gitu. Saya tetap berharap. Nanti saya punya bayar. Tapi kayaknya orang itu nggak ada itikat baik gitu loh. Terus? Nah, saya bilang, saya dibayar syukur, enggak apa-apalah. Nanti saya di akhirat saya tagih gitu. Kalau dibayar di dunia syukur itu dapat saya nih. Kalau enggak nanti saya tagih di akhirat gitu Gus. Gimana Gus? Ya nggak apa-apa, sampean boleh begitu itu. Ya kan akhirnya ini jadi warning juga untuk orang-orang yang berhutang. Kalau sampean berhutang kepada orang-orang kayak Pak Yayan gini, bahaya itu kan gitu. Makanya jangan gampang utang. Dan itu Pak Yayan berhak saja itu, begitu itu. Karena apa? Emang menyakitkan orang yang menghutangi sudah baik-baik, ingin nolong gitu ya kan. Terus dia ditagih ya sulit. Sekarang kan banyak orang yang berhutang itu lebih galak daripada yang menghutangi, ya kan? Jadi yang menghutangi ini jadi kayak ngemis-ngemis gitu. Wah itu. Jadi
Pak Yayan tuh berhak begitu. Nah, Tetapi, masalahnya gini Gus. saya Tadi kan, tetapi Pak Yayan akan lebih baik sampean mengikhlaskan. nah, nah itu dia akan lebih baik mengikhlaskan. Tapi kok rasanya sulit saya mengikhlaskan. Tapi saya Memang, tetap berharap nanti di akhirat, wah saya tagih lah. Mudah-mudahan amalnya dia ke saya gitu. iya. Memang berat Pak Yayan, memang berat banget. Saya itu dulu ketika baik di kampus, baik di S1, S2 sampai S3 itu ada aja yang sampai sekarang masih nyantol itu. Ada beberapa yang menurut saya ya gimana lagi gitu. Ada yang sampai puluhan juta juga itu. Kolega juga itu. Jadi yang kayak gitu kan masih nyantol. Saya belum mengatakan free, tidak apa-apalah, belum saya. Gitu. Tapi saya disarankan juga untuk nagih. Tapi saya kalau suruh nagih itu kan berat rasanya, berat banget. Kalau suruh nagih, tidak pernah saya sampai hari ini nagih orang itu. Tapi kecuali kayak dulu-dulu mukmin gitu ya, yang saya lebih sering sudah tidak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang nggak tahu siapa dulu gitu kan, kadang apalagi saya yakin mereka mampu sebenarnya membayar itu. Tapi kan, nah yang kayak gitu itu beda itu. Nah terutama itu. Tadi makanya Pak Yan, memang akan lebih baik kita itu mengikhlaskan. Tapi kalau kita berat banget ya hak saja, enggak apa-apa. Artinya ya memang itu sebagai warning untuk, tapi kasihan ya. Mereka nanti di akhirat ketika saya mentagi itu bentuknya itu kan kemudian satu diantaranya adalah dikurangi amalnya, diberikan kesampaian gitu. Iya. Nah kalau amalnya dikit kan enggak punya apa-apa dia sudah. Iya. Iya. Betulnya Gus ya, soal yang orang berhutang itu, kalau toh mereka itu mau bilang sama si penghutang itu, Ya, mohon maaf gitu, mungkin si penghutang tuh malah agak luluh melunak, hatinya. iya betul. Iya, Tapi kan jadi kadang nggak mau malah lari tuh Bu. malah enggak, malah kayak kita yang ngemis jadinya. Iya, Terus nah itu gitu. makanya jeleknya itu di situ. Nah, Rasulullah juga gitu. Rasul itu sangat memberi memberi anjuran agar menghutangi orang, tapi juga sangat keras terhadap orang yang tidak mau membayar utang itu. Makanya sampai Rasulullah tidak mau nyolatin, tidak mau. Itu kan berarti hukuman yang sangat keras itu. Kalau udah nggak disolatin itu kan ya itu loh. Makanya ayo kita hati-hati, jangan berutang kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent, mendasaknya itu mendesak antara hidup mati gitu loh. Itu. Jadi enggak sampai, janganlah, dan juga jangan sampai utang yang riba. Jadi itu aja. Makanya ayo dibangun. Oke, saya rasa itu kembali ke bahasan kita. Jadi jadilah orang konsisten dengan doa yang kita mintakan kepada Allah ya, konsisten. Gak apa-apa sampean dikasih Allah rezeki banyak, tapi konsistenlah dengan janji sampean kepada Allah maupun kepada umat ini. Tetaplah humble, tetaplah dermawan, karena itu bukan milik sampean, itu miliknya Allah yang dititipkan ke sampean sesuai dengan permintaan sampean ya. Ya, bisa. Yang sekarang punya uang 1 juta sama dengan nanti ketika 1 miliar. 1 miliar sama dengan ketika punya 1 triliun. Bisa? Nah kalau bisa zaman kaya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bisa, ya mending zaman punya uang 1 juta, dimintai orang 28.000 masih boleh. Mending gitu. Gitu. Ya. Ayo jadi orang-orang yang taat kepada Allah, lahir batin kafah Islamnya itu. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Hari Kamis besok insya Allah kita ketemu lagi, Sabtu ya. Besok kita libur. Tetaplah sehat jasmani rohani. Semoga Allah merahmati seluruh dulur-dulur 174 kamera ini. Siapapun keluarganya diberikan kesehatan jasmani rohani, dilancarkan usahanya, diampuni dosa-dosanya, selamat dan amin. Allahumma sholli alaihi. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al ahyan mustaqbilin Allahumma tina fina wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinn wa syaitan jin kufar rabbana natina wa lina Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rfa' darajatana Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Amin. Rabbana ighfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin anta mawlana fansurna 'alal kafirin anta mawlana fansurna 'alal musyrikin Amin. 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 anta mawlana fansurna 'alal muslimin anta mawlana fansurna 'alal mujahidin rabbi a'udzu bika min al-jahdi syaitan wa min Amin. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrana wa lana baba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qatil mutar Amin. Amin. اللهم افرغ لنا صبرا وثبت ايماننا فانصرنا على الكافرين اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب العالمين والشهاده أعوذ بالله من شر البلاء والبدر الشقاء والسوء والضلال والشماتة والأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Amin. Amin. وأنا رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن